Hai Sobat Mahardika, masih bareng dengan Kirana Nisa di ini podcast Mahardika. Nggak kerasa ini Pak, ternyata kita sudah sampai di segmen keempat. Nggak terasa lo ngobrol sama beliau ya, hangat sekali. Oke, Pak Cucu, ini kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Sebenarnya ini melanjutkan daripada segmen pertama tadi, ketika kita sudah ngobrol-ngobrol banyak terkait dengan program-program yang panjenengan cetuskan seperti itu. Bahkan tadi sempat disinggung juga ya, bagaimana kemudian di masa-masa awal panjenengan menjabat sebagai wakil wali kota sudah langsung dihadapkan dengan pandemi COVID-19 2021 ya Pak ya? Iya. Dan alhamdulillah dengan perjuangan yang sangat luar biasa, Kota Blitar bisa melalui tantangan itu, bahkan menjadi percontohan di Indonesia, di Jawa Timur, dan diikuti dengan prestasi-prestasi lainnya Pak. Kalau Bapak Cucu sendiri melihat dengan sudah terlewatinya masa-masa itu, bagaimana potensi Kota Blitar ini untuk berkembang maju Pak? Baik, jadi pada masa COVID itu yang paling berat itu adalah keterpurukan ekonomi. Hampir seluruh masyarakat banyak yang sebagian kehilangan mata pencarian. Maka salah satu untuk cepat merecovery keadaan seperti ini, masyarakat itu kita ajak untuk disiplin. Ternyata responnya luar biasa. Disiplin menjaga kebersihan, disiplin mencuci tangan, disiplin menjaga jarak, disiplin pakai masker, dan seterusnya. Sehingga COVID yang melanda masyarakat Kota Blitar itu dengan cepat bisa teratasi. Nah, karena disiplin ini adalah salah satu kunci daripada keberhasilan kita mengatasi COVID, maka potensi ke depan disiplin masyarakat ini bisa kita arahkan untuk bagaimana bisa berkarya yang lebih baik lagi. Bisa menciptakan ide-ide yang lebih baik lagi. Dan karena Kota Blitar ini kota kecil ya, kita mau potensi alam terbatas, potensi yang lain-lain juga rasanya tidak begitu lengkap ya. Maka salah satunya yang ke depan itu adalah potensi UMKM dan potensi trading hasil UMKM dari beberapa daerah di Kota Blitar. Satu contoh, ikan koi. Ikan koi itu kan nggak ada ya di kota, rata-rata kan di pinggir kota atau di kabupaten. Bagaimana kita bisa membuat trading itu tetap di kota, bagaimana publikasinya di kota, seakan-akan koi itu produksi daripada kota. Kalau mau mencari di kota, marketnya di kota. Nah ini ya, termasuk juga katakanlah produk-produk lain. Boleh produk telur itu diproduksi di kabupaten, tapi tradingnya harus di kota. Jadi bagaimana kemudian melihat potensi-potensi itu supaya lebih dikembangkan begitu ya Pak Bawali ya? Iya, coba lihat Singapura. Singapura itu kan negara kecil, ibaratnya kota. Dia nggak punya potensi alam, dia nggak punya potensi gas, sumber mineral yang lain nggak ada. Itu kota hanya trading saja, tapi bisa kaya. Oke. Tapi kalau misalkan kita kembali lagi di masa-masa itu Pak, di 2021 ada banyak sekali agenda yang kemudian ditangguhkan, anggaran direfocusing. Pusing nggak Pak saat itu Pak? Kalau ngomong pusing ya pusing. Seluruh Indonesia, seluruh kepala daerah, kita komunikasi sama-sama merasakan seperti itu. Tapi kan kita tidak boleh terbelenggu, terpuruk, lalu meratapi sesuatu yang menimpa kita. Kita harus segera mencari way out. Salah satunya ya dengan terobosan, dan yang paling bertahan adalah teman-teman yang berperan di pada UMKM. Oke. Dan hal yang sama berlaku juga Pak di sektor pemerintahan, teman-teman ASN beradaptasi mungkin dengan saat itu jam kerja yang harus disesuaikan dan lain sebagainya. Ya kalau teman-teman ASN itu kan otomatis mereka tidak terpengaruh di dalam pendapatan. Mereka hanya terpengaruh di dalam kesehatan. Maka
jam kerja itu yang menyesuaikan saja. Ya. Maka populerlah dengan istilah Zoom, populerlah dengan work from home. Iya. tapi Sekarang ini, WFA Pak, ya, work from anywhere katanya. tidak ada masalah karena memang banyak perkembangan teknologi yang harus kita ikuti. Dan ini semua kan market kan juga tidak harus seperti zaman dulu. Sekarang kita pesan apa saja bisa lewat tempat Online duduk ya Pak ya. Iya. Iya, Nah betul. ini yang harus kita tangkap. Ke depan kita tidak boleh ketinggalan teknologi. Oke. Iya, memang kondisi saat itu memaksa kita ya Pak ya, Ya. untuk beradaptasi dengan perubahan yang memang saat itu semacam kayak tidak ada pilihan lain, yang memang harus begitu. Dan alhamdulillah di masa-masa 2021 2023 kalau nggak salah Pak ya, kita sudah lepas daripada 23. pandemi. Itu semacam tidak pernah terbayangkan kita bisa lepas dari pandemi COVID-19, dan ini membuktikan bahwa ketangguhan kita bersama-sama ini untuk Disiplin. tetap bertahan dan disiplin. Kata Bapak tadi, jangan meratapi, jangan terpuruk, tapi harus bangkit dan mencari jalan keluarnya. Quotes of the day ini Pak ya, bagus sekali nih untuk para Gen Z ini ya, pesan dari Pak Babali. Oke. Kemudian Pak Cucu, kalau kita flashback lagi ya perjalanan panjenengan dari awal sekali, mungkin masa kampanye di 2020 hingga kemudian dilantik sampai dengan hari ini di penghujung masa jabatan panjenengan. Kesan seorang Pak Cucu ketika mendampingi Bapak Wali Kota Blitar membangun Kota Blitar ini seperti apa? Ya, kita ini harus sama-sama berpikir sama-sama, bekerja sama-sama, saling mengisi, saling melengkapi, dan berbagi tugas. Intinya jangan merasa ada yang paling hebat, tapi bagaimana kepentingan rakyat itu kita dahulukan. Oke. Maka Pak Wali Kota cukup akomodatif, cukup bisa bekerja sama. Saya pikir inilah kuncinya bagaimana akhirnya Blitar ini dapat beberapa penghargaan, bahkan levelnya bukan hanya tingkat provinsi tapi tingkat nasional. Betul. Ada banyak sekali Pak, 146 kalau nggak salah ya. Nggak hafal saya karena terlalu banyaknya. Betul, 4 tahun kalau dirangkum banyak banget Pak, ratusan ya. Tapi ada nggak Pak prestasi-prestasi kemarin yang kemudian berhasil kita raih, yang kemudian membuat panjenengan juga berkesan, wah akhirnya Kota Blitar bisa kayak gitu? Ya, prestasi yang paling utama itu Kota Blitar ini menjadi kota keterbukaan secara di skala sektor ya. Baik manajemen, baik pelayanan, baik pelayanan ASN dan lain-lain gitu. Sehingga kalau kita ini menjadi kota keterbukaan, maka siapa saja bisa mengakses. Dan di situ menunjukkan bahwasanya Pemkot ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terbuka dan bersih, transparan. Luar biasa sekali, karena banyak kalau disebutin satu-satu memang Sobat Mahardika ada WTP, ada Sakip, ada ya kalau WTP itu sudah umum lah. Sudah umum. Karena dalam 14 kali. 14 kali ya Pak ya. Terpukau loh Pak itu ya, soalnya tertinggi di Jatim. Levelnya Bapak ternyata masih biasa, berarti harus ditingkatkan lagi ya Pak ya. Oke deh. Sekarang momen-momen Pak, saya yakin panjenengan memiliki banyak momen-momen yang mengesankan di Kota Blitar. Boleh Pak disebutkan salah satunya? Ya, paling berkesan itu selain menjadi wakil wali kota, ternyata kita juga dibebani jabatan yang di luar ekspektasi saya. Apa itu Pak? Ketua DMI, itu Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua Keluarga Pramuka, terus Ketua yang membidangi sabar pungli dan lain-lain gitu. Artinya kami bersentuhan dengan banyak hal yang membuat bagaimana masyarakat ini bisa rukun, bisa kota ini menjadi kota yang menginspirasi seluruh kota-kota lain di Indonesia. Kita tahu kita ini punya RPJMD, juga RPJM bagaimana kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oke. Saya tidak bisa
membayangkan kalau sekarang ini kepadatan Kota Blitar ini sudah cukup padat. Di tahun 2025, maka 20 tahun lagi di tahun 2045 meledaknya jumlah penduduk juga luar biasa. Kita ini kan hanya terdiri dari 3 kecamatan, 21 kelurahan, 188 RW, 651 RT dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 161.000. 20 tahun lagi kalau penduduk itu meledak, nah, katakanlah bertambah karena usia-usia produktif, usia-usia emas kita juga luar biasa. Sedangkan tanah kita ini nggak bertambah, lahan kita tidak bertambah. Lahan pertanian kita kalau bisa dipertahankan, karena kalau tidak ada kebijakan yang baik maka lahan pertanian itu akan habis untuk lahan perumahan. Padahal dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya kendaraan, kebutuhan utama rumah itu pasti ada. Nah, ini yang perlu harus direncanakan dengan baik. Bagaimana menata sumber-sumber potensi alam yang tidak dirusak, sumber mata air, tanam-tanaman. Karena menanam itu butuh puluhan tahun, tapi menebang hanya butuh setengah jam. Oke. Jadi paling enggak masyarakat harus kita sadarkan menanam pohon itu bersodako oksigen untuk kita dan seluruh warga, juga untuk anak cucu kita. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak Wabali ya. Jadi selain mungkin banyak menghabiskan momen bersama teman-teman ASN, bersama dengan adik-adik pramuka juga ya Pak. Berarti kalau di Kewarcap panggilnya bukan Pak? Kakak ya, kakak cucu. Teman-teman di sini juga anak-anak pramuka loh Pak. Iya. Terbukti nih teman-teman, masih hafal ya tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka. Yes, loh kok nggak ada yesnya? Sekali lagi, tepuk pramuka. Yes. Karena kalau di pramuka tuh orang nggak pernah tua. Gitu ya Pak. Sampai kapanpun dipanggil kakak. Iya Pak Muji juga suka banget Pak kalau di Padahal pramuka. yang lainnya tuh pengen awet muda itu menjaganya luar biasa. Oke, berarti kalau bersama dengan adik-adik pramuka itu gimana Pak? Bawanya semangat, ingat lagi masa-masa muda itu atau gimana nih Pak kalau Pak Cucu sendiri? Bukan ingat, kita masih muda. Masih muda, benar Pak. Iya, jangan mau kalah dengan yang muda-muda ya Bapak ya. Oke, Bapak, ini saya sudah ada banyak sekali titipan pesan cinta dari masyarakat Kota Blitar untuk Pak Cucu. Nanti kalau saya nggak sampaikan saya dikutuk ini Pak ya. Oke. Mudah-mudahan enteng-enteng. Oh, enteng-enteng Pak ini Pak. Ada beberapa pertanyaan juga ini dari rekan-rekan kami ternyata Pak. Ada dari Kuntum Hana. Bapak sehat-sehat ya. Saya yang ngedit foto Bapak yang ganteng-ganteng itu katanya Pak. Terima kasih, semoga itu menjadi amal ibadah. Oke deh. Ada lagi ini dari Mbak Nur ini ya. Bapak, inspirasi kami semoga selesai menjabat tetap mengawal dan membersamai Kota Blitar. Insya Allah masih sering-sering sini. Oke, nanti main ke sini juga ya Pak ya. Oh ya, kalau diterima. Tapi jangan hanya bisa goreng ya. Apa Pak? Kalau Bapak request maunya apa Pak? Kutuk presto. Oke, kutuk presto ya. Kalau nggak ada di sini saya yang buatkan Pak. Nanti yang mancing teman-teman deh Pak ya. Ada lagi nih Pak, banyak sekali kemudian salam yang dititipkan ke kami untuk panjenengan, ucapan terima kasih dan juga ini terima kasih Bapak. Semoga Bapak senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya. Amin. Dipermudahkan urusan dan sehat selalu. Sekali Amin. lagi terima kasih banyak. Ini dari Mas Ferry Ahmad. Ini kemudian ada juga dari Mbak Ratna. Terima kasih Bapak. Semoga sehat sukses selalu. Sudah membuat Kota Blitar aman, damai dan tentram. Amin. Tapi memang benar ya Pak ya, Kota Blitar ini
Bahkan ketika kemarin pilkada pun juga cukup kondusif di antara daerah-daerah lain. Ya, ini kan kesadaran masyarakat sudah cukup bagus. Dan kesadaran ini memang terus harus kita tingkatkan. Tentunya tidak bosan-bosan melakukan edukasi. Ya, oke. Ada satu lagi pertanyaan. Gemeruduk Pak tiba-tiba Pak pertanyaannya ya. Oke, ini dari Kak Diana. Matur suwun Pak Bawali, semoga senantiasa diparingi sehat dan bahagia. Salam Pramuka. Jawabnya gimana Pak kalau salam Pramuka? Salam. Oh, langsung dilanjutkan lagi. Gitu. Perlu kita jawab Pak? Oke. Salam Pramuka. Salam. Khusus buat Bu Diana nih ya. Ya. Oke. Ada lagi nih Pak, juga mewakili pertanyaan saya sebenarnya dari Ica Ici. Bapak habis selesai menjabat mau kemana Pak? Terus kesan-kesan selama memimpin Kota Blitar apa aja Pak? Ya, kalau habis menjabat itu kita kan punya tugas yang lainnya. Selesaikan tugas ini dengan baik, maka lanjutkan dengan tugas yang lainnya. Kembali ke Surabaya sebagai pengurus partai, karena itu juga bagian daripada pengabdian kepada masyarakat. Oke. Dan yang tadi kesan-kesan masyarakat Kota Blitar ini cukup ramah, cukup baik, mudah diajak komunikasi, dan selera musiknya juga luar biasa, selera keseniannya luar biasa. Saya dulu tidak membayangkan ternyata untuk joget itu hampir 99% ibu-ibu bisa joget di sini. Nah itu kan sesuatu yang positif. Cuman asal jogetnya jangan sembarangan. Iya, jangan heboh-heboh juga ya Pak ya. Kalau Bapak suka bermusik juga Pak? Suka. Ya. Apa Pak genre musiknya? Ya musik yang ambiaran Pak? Ambiaran enggak lah. Ya. Tapi ya boleh-boleh juga. Boleh-boleh aja. Karena menyesuaikan daerah. Di sini kan otomatis campur sari dangdut gitu. Betul, ya. Betul Pak. Apapun acaranya ambiar Pak yang diminta Pak ya. Oke deh, terima kasih ini kami ucapkan untuk teman-teman di Instagram, di Facebook yang sudah menitipkan pesan cintanya untuk Pak Bawali, sudah saya sampaikan ya, dan sudah diterima oleh Bapak. Oke, terakhir Pak, ini juga sebagai balasan daripada rasa cinta masyarakat untuk panjenengan yang sudah membawa Kota Blitar dengan banyak sekali kemajuan selama 4 tahun terakhir. Apa kira-kira Pak yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Blitar? Baik, pertama saya minta maaf selama 4 tahun ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kami menghimbau untuk masyarakat Kota Blitar ini menjaga alam, menjaga lingkungan. Satu contoh di alun-alun itu kan ada pohon beringin, ada burung blekok. Nah, itu memang mengotori, tapi itu burung itu adalah salah satu pertanda udaranya bersih, lingkungannya bagus, lingkungannya sehat. Tidak semua kota bisa seperti itu. Jadi mohon itu dipelihara dan dipertahankan. Yang ketiga, kami pengen menjaga kerukunan. Kerukunan ini supaya ditingkatkan terus. Dan yang paling penting minat baca masyarakat supaya ditingkatkan. Karena minat baca kita ini masih yang paling rendah dibandingkan negara-negara lain. Tidak ada negara yang maju kalau masyarakatnya tidak suka membaca. Oke, untuk masyarakat Kota Blitar ini ya. Untuk semoga selalu diingat. Ada titipan pesan juga Pak mungkin untuk calon pemimpin berikutnya? Kalau pesan enggak, karena saya yakin Allah itu memberikan kekuasaan pada seseorang yang dikehendaki, dan Allah juga yang akan mencabut kekuasaan pada orang yang dikehendaki. Allah yang akan menaikkan derajat seseorang, dan Allah juga yang akan menurunkan. Sehingga pergantian pemimpin ini bagi saya hal yang biasa. Sehingga pemimpin yang baru saya yakin pasti akan lebih baik daripada kami. Pasti akan membawa masyarakat
lebih maju lagi. Oke, luar biasa. Marilah kita berpikiran positif saja. Oke, terima kasih Pak Cucu, luar biasa sekali statement pamungkasnya. Tidak terasa ini Pak Cucu ya, 1 jam berasa seperti 15 menit aja. Oke, pisangnya belum habis. Oh, pisangnya belum habis. Pak, berarti bolehlah ya nanti kalau kita agendakan untuk episode-episode berikutnya. Siap. Oke. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Cucu atas kesediaan waktunya hari ini, dan juga terima kasih atas dedikasi kontribusi yang sangat luar biasa untuk Kota Blitar selama 4 tahun terakhir, dan mudah-mudahan apa yang sudah dibangun Bapak yang panjenengan tinggalkan ini akan terus dikembangkan dan dilanjutkan oleh masyarakat Kota Blitar. Amin. Dan Sobat Mahardika, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, tapi Pak Cucu sebelum malam hari ini kita berpisah ada satu pantun untuk panjenengan. Saya minta dijawab cakepnya paling keras ya. Karena nanti kalau yang paling keras katanya mau dikasih pisang goreng sama Pak Cucu ya. Oke. Bermain ke pantai Tambak. Cakep. Ketemu ikan namanya benalu. Cakep. Terima kasih atas 4 tahun bakti Bapak. Semoga Pak Cucu sehat selalu. Amin. Oke, luar biasa tim kreatif ini tadi Pak. Saya baca aja ini tadi Pak. Ada balasan Pak? Santen dudu klopo. Cakep. Cekap semanten atur kula. Weh. Aduh, angkat tangan saya nggak bisa ini ya kalau nggak ada tim kreatif nih. Oke, terima kasih Pak Cucu, dan juga terima kasih untuk Sobat Mahardika. Jangan lupa untuk terus mendukung Kota Blitar menjadi kota yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Sampai jumpa di episode ini podcast Mahardika berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kirana dan Pak Cucu pamit. Bye-bye.